Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan, yaitu sesi terakhir dari Kitab Matius, saudara. Tidak terasa sudah sesi 27 ya, kesimpulan. Ini tentu saja menarik, karena kita akan menarik garis besarnya Kitab Matius itu bagaimana sih, begitu ya. Tapi sebelum itu kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari saudara. Bapak di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami kembali datang, kami mau belajar. Biarlah Tuhan sendiri yang mengajar kami, agar kami tidak hanya mengerti dengan akal budi kami, tapi kami pun mengerti dengan hati kami, Tuhan. Agar setiap hidup kami diubahkan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini adalah sesi ke-27, sesi terakhir dari Kitab Matius, Saudara. Nah, yaitu kesimpulan. Bapak Ibu Saudara, Injil Matius ini disebut juga dengan Injil Sang Mesias atau Injil Kerajaan Surga. Itu tentu ada alasannya mengapa demikian ya. Mulai dari penulisnya, secara sebenarnya tidak ditulis siapa penulisnya, tetapi secara tradisi, yaitu bapak-bapak gereja percaya bahwa kitab Matius ini ditulis oleh Rasul Matius. Jadi kitab Matius ini ditulis oleh Rasul Matius, seorang mantan pemungut cukai yang di Kapernaum, yang secara langsung dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan Matius ini menyaksikan langsung pelayanan, pengajaran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sedangkan Bapak Gereja yang merupakan murid langsung dari Yohanes, namanya Papias. Itu yang menerima bahwa urutan dari kitab Matius itu ditaruh di depan, paling depan. Padahal, kitab Matius itu belum tentu yang ditulis paling awal dibandingkan dengan Markus dan Lukas dan Yohanes. Tetapi ditaruh di paling depan. Jadi, tentu ada alasannya ya. Informasi tentang siapa Matius ini sebenarnya sangat minim. Yang kita tahu Matius adalah pemungut cukai atau pemungut pajak bagi dia bekerja bagi pemerintah Romawi, saudara. Makanya ia dibenci karena dianggap bekerja untuk penjajah. Dan tentu saja ekonomi dari Matius ini tidak miskin, ya. Karena seringkali pemungut pajak di zaman itu memungut bunga melebihi yang seharusnya. Padahal, menurut hukum Taurat, yaitu di Imamat 25 ayat 36 dan Ulangan 23 ayat 19 sampai 20, memungut bunga itu dilarang. Artinya apa? Artinya Matius ini sebagai pemungut cukai selalu melanggar hukum Taurat. Makanya tidak disukai oleh bangsanya sendiri. Semua benci sama yang namanya pemungut cukai ini. Nyusahin, tidak menghormati Taurat lagi. Ya, gitu ceritanya. Oke, kita lanjutkan. Dua ciri penting dari Injil Matius. Yang pertama, strukturnya teliti dan sistematika. Bagus nulisnya. Injil ini disusun sangat rapi, tematis lagi. Berdasarkan tema dan berulang secara polanya itu berulang. Khususnya 5 khotbah besar itu selalu berulang polanya itu. Ya. Yang kedua, kedalaman pemahaman Taurat dan nubuatan di Perjanjian Lama. Penulis menunjukkan, Matius menunjukkan bahwa penguasaan yang kuat itu terhadap hukum Yahudi, silsilah, adat istiadat, serta nubuatan mesianik. Ia memiliki semua itu. Jadi secara internal, Injil Matius itu jelas ditulis oleh seseorang yang berakar kuat dalam tradisi Yahudi. Percaya penuh kepada Yesus sebagai Mesias, dan memiliki kapasitas untuk mengajar dan membina murid. Kelihatan dari tulisannya. Nah, meskipun kemungkinan besar Matius bukan Injil yang pertama ditulis, sebab kemungkinan besar yang pertama kali ditulis itu Markus, saudara, sebenarnya. Tapi Matius ditaruh di urutan paling depan. Kenapa? Karena ia menjawab langsung janji Allah yang di kitab Maleakhi tergantung, saudara, bahwa Mesias akan datang. Nah, Matius menjawab langsung, Mesias sudah datang. Ya.
Dan dalam hal ini Matius melakukannya dengan luar biasa tulisannya itu, yaitu dengan mengutip kurang lebih 57 nubuatan di Perjanjian Lama yang digenapi oleh Yesus. Itu, saudara. Ya. Nah, Markus mengutip hanya 30 nubuatan. Jadi paling banyak Matius. Makanya ditaruh di paling depan urutannya. Contohnya, saudara. Contoh Yesaya 7 ayat 14. Coba kita baca ya. Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Saya bacakan ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Suatu tanda, saudara. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, di perempuan muda di sini dipakai kata almah dalam bahasa Ibrani. Artinya ya perempuan muda. Jadi belum tentu masih perawan, tapi perempuan muda di situ ya. Nah, makanya banyak orang tidak percaya, enggak disebut perawan. Nanti dulu, belum selesai ceritanya ya. Nah, ini digenapi di Matius pasal 1 ayat 23. Matius mengutip Yesaya 7 ayat 14 tadi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah, seorang darah, anak darah. Anak darah ini dalam bahasa Yunani dipakai kata itu artinya perawan memang. Nah, orang Yahudi tidak bisa menerima tulisan Matius ini. Makanya orang Yahudi tidak percaya Yesus. Karena dianggap penulis perjanjian baru itu salah. Mengapa? Karena yang dimaksud Yesaya pasal 7 ayat 14 kemungkinan besar adalah seorang anak yang akan lahir di zamannya dia. Itu bisa dibuktikan. Di zamannya Yesaya. Nah, tapi Matius memakainya untuk menunjuk kepada Yesus. Orang Yahudi tidak terima. Padahal, padahal kebenaran itu bisa dipakai sesuai fakta. Jadi Matius mengutip perjanjian lama, tapi diaplikasikan kepada konteks kebenaran yang baru, yaitu Mesias sudah datang. Begitu. Orang Yahudi gagal memahami hal ini. Ya. Contoh lagi, Hosea 11 ayat 1. Hosea pasal 11 ayat 1. Saya bacakan ya. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Siapa yang dimaksud anakku itu? Israel. Ya. Ketika Israel masih muda. Jadi konteksnya Hosea 11 ayat 1 ini tentang Israel. Tetapi oleh Matius dipakai untuk Sang Mesias. Matius 2 ayat 15. Ya, saya bacakan. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, ini bicara soal Hosea 11 ayat 1 tadi. Nah, dari Mesir ku panggil anakku. Kalau menurut teori yang standar, salah dong Matius. Itu konteksnya kan Israel gitu. Tapi saudara, kita harus ingat kebenaran sesuai fakta. Matius memakai nubuatan di Hosea untuk menunjuk kepada Yesus. Begitu ceritanya. Ya, orang Yahudi tidak bisa menerima hal ini. Padahal faktanya memang demikian. Begitu juga dengan Mika 5 ayat 1. Coba satu lagi ya, saudara. Ada 27 nubuatan, tapi kita nggak akan baca semua. Contohnya tiga aja. Mika pasal 5 ayat 1. Saya bacakan ya. Kalau dalam Alkitab elektronik ayat 2, saudara. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini bicara soal Mesias. Maka dipakai oleh Matius, dikutip oleh Matius, Matius 2 ayat 6, sama persis. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin
yang akan menggembalakan umatku Israel. Dalam hal ini, Matius mungkin saja sangat pasti ia menunjuk kepada Mesias. Cuma Mesias macam apa yang ia bayangkan, nah itu beda lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan daripada kitab Matius ini adalah untuk meyakinkan pembacanya yang adalah jemaat Yahudi. Jadi khusus orang Yahudi. Makanya bicaranya pakai bahasa tradisi Yahudi, gitu ya. Jadi untuk jemaat Yahudi. Bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan di Perjanjian Lama. Matius dengan cermat menyoroti bagaimana kehidupan Yesus menggenapi janji-janji ilahi. Sampai di kutip 57 nubuatan Perjanjian Lama yang digenapi. Ya. Nah, perhatikan, istilah kerajaan surga ini pasti ditujukan kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak sembarangan menyebut nama Tuhan. Kalau bisa dihindari. Kan harusnya kerajaan Allah. Tapi karena Matius orang Yahudi dan disampaikan kepada orang Yahudi juga, dia pakai bahasa yang lebih sopan. Kerajaan surga. Gitu. Ya. Tapi maksudnya sama. Ya. Karena orang Yahudi sangat menghormati penyebutan nama Allah. Cuma sayang sekali orang Yahudi tidak mengenalnya. Mereka mengharapkan Mesias itu seperti seorang raja, misalnya Daud gitu, yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Tapi Yesus membebaskan manusia, bahkan bukan cuma Israel, dari belenggu dosa. Itu lebih penting, saudara. Ya. Jadi dengan demikian kita tahu Injil Matius itu ditulis kepada orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi yang sedang hari itu mengalami penolakan sosial dan religius, ditolak secara agama maupun sosial. Mereka juga bergumul dengan identitas iman mereka, dipertanyakan kesetiaannya terhadap Taurat dan tradisi nenek moyang, seolah-olah kok melawan Taurat gitu orang-orang Kristen Yahudi ini gitu. Matius ingin menunjukkan bahwa percaya kepada Yesus bukanlah pengkhianatan terhadap iman Yahudi, melainkan penggenapannya, digenapi semua gitu ya. Nah, soal penulisan, penulisan kitab Matius ini pasti sebelum kejatuhan Bait Suci. Artinya sebelum tahun 70 Masehi, saudara. Ya, itu penting. Mungkin sekitar tahun 50 sampai 70 Masehi. Kenapa? Karena di pasal 24 ayat 2, Yesus meramalkan kehancuran itu dalam kitab ini. Kalau kehancuran bait Allah sudah terjadi kan nggak usah diramal. Ketika Yesus mengatakan bangunan ini akan tidak ada satu batu pun di atas batu yang lain, runtuh maksudnya. Maksudnya adalah yaitu jadi belum terjadi, itu nubuatan. Maka penulisannya pasti sebelum tahun 70 Masehi. Gitu ya. Oke. Nah, rentang waktu kisah yang ditulis oleh Matius itu sekitar 30 tahun, yaitu sekitar 4 sebelum Masehi sampai 30 Masehi. Karena cerita tentang Yesus. Sedangkan kita tahu Raja Herodes mati pada tahun 4 sebelum Masehi. Nah, karena Alkitab mencatat bahwa Herodes mencoba membunuh bayi Yesus di Bethlehem dengan membunuh semua bayi yang berusia 2 tahun, maka artinya kemungkinan Yesus lahir sekitar tahun 6 sebelum Masehi. Ya, pelayanan Tuhan Yesus sebagian besar di daerah Galilea, di Israel Utara. Ini, saudara. Ini kan Danau Galilea ini. Gitu. Ini Kapernaum, kotanya Tuhan Yesus. Ya, Genesaret itu eh, ada Tiberias. Ya, makanya Danau Galilea disebut Danau Tiberias juga kan. Ada Gadara yang orang gila kerasukan itu. Ada Betsaida, ada Korazin, dan lain-lain ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan penulisan dari kitab Matius ini apa? Yang pertama adalah tujuan apologetik. Apa itu? Untuk membela iman kekristenan. Untuk menjelaskan mengapa kita percaya. Gitu. Apologet. Pembelaan terhadap iman Kristen. Yaitu membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Orang Yahudi nggak percaya. Hal ini bisa dilihat dari silsilah Yesus yang sebagai anak Daud.
dan anak Abraham. Itu jelas eh, tujuan apologetiknya kepada orang Yahudi. Ya, Daud mewakili kerajaan, Abraham mewakili perjanjian. Nah, kutipan nubuat PL yang berulang itu ini. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Selalu begitu. Bapak Ibu perhatikan deh nanti kalau baca sendiri ya. Oke, yang kedua, tujuan kateketikal. Artinya untuk manual atau petunjuk pemuritan, untuk mengajar. Yaitu ditandai dengan 5 khotbah besar yang terstruktur. Ada 5 khotbah besar di dalam Matius. Ya. Kemudian penekanan pada pengajaran Yesus sebagai guru agung. Fokus pada pembentukan karakter dan ketaatan hidup. Itu pemuritan, saudara. Tujuannya untuk memuridkan, mendidik. Ya. Yang ketiga, tujuan misional. Meskipun awalnya berakar pada Israel, Injil ini berakhir dengan amanat agung. Apa itu? Jadikanlah semua bangsa muridku, bukan cuma Israel. Ya. Jadi keselamatan tidak lagi eksklusif bagi satu bangsa, melainkan inklusif bagi seluruh dunia, berlaku untuk seluruh dunia. Gitu ya, saudara ya. Tema utama di dalam kitab Matius itu kerajaan surga dan penggenapan nubuat. Itu ya. Kerajaan surga jelas melalui pusat ajaran Tuhan Yesus. Menggambarkan sifat dan tuntutan kerajaan tersebut. Kalau mau masuk kerajaan surga, hal kerajaan surga adalah gitu selalu. Kita sudah bahas di sesi-sesi yang lalu ya. Kemudian anak Daud. Matius menulis Yesus sebagai anak Daud. Memang sesuai dengan nubuatan bahwa Mesias lahir dari keturunan Daud. Kemudian penggerapan nubuatan tadi sudah kita bahas ya, 57 kutipan dari Perjanjian Lama. Nah, di dalam kisah Injil terdapat 3 orang Majus dan bintang Bethlehem. Siapakah mereka? Orang Majus ini datang dari timur jauh. Mana itu? Persia, saudara. Kalau saudara eh, zaman sekarang itu Iran. Iran dan sebagian Irak. Itu dulu Persia namanya. Ya. Eh, Masih ingat nggak Raja Persia namanya Kores yang mengembalikan orang-orang Yahudi dari pembuangan di Babel boleh pulang ke Yerusalem. Nah itu Persia, Iran. Makanya sebenarnya Iran dan Israel tuh harusnya temanan memang karena dari dulu tidak tidak ada permusuhan. Ya, oke. Mereka dituntun oleh sebuah bintang yang istimewa menuju Bethlehem, Yerusalem lalu Bethlehem, karena mereka tahu bahwa seorang raja akan lahir. Beberapa kemungkinan yang muncul adalah bintang itu apa sih kok bisa menunjukkan Mesias? Teori pertama, sebuah supernova, saudara. Bintang meledak di kejauhan, sehingga nampak terang meskipun di siang hari. Ini diamati oleh seorang astronom Cina lebih dari 2 bulan di tahun 5 sebelum Masehi. Kalau lihat tahunnya masih mungkin, tapi tidak ada hubungan, ya. Yang kedua, komet Halley yang terlihat tahun 12 sampai 11 sebelum Masehi. Kalau ini kejauhan tahunnya, karena kelahiran Yesus itu antara 6 sampai 5 sebelum Masehi, ya. Oke. Nah, yang menarik ini, di tahun 7 sampai 6 sebelum Masehi, 3 planet berjajar, saudara. Jupiter, Saturnus, dan Mars. Ada yang mengatakan Jupiter, Saturnus, dan Bumi. Satu garis, sejajar. Itu terjadi hanya sekali dalam 1 milenium, 1000 tahun. Nah, saudara, itu terjadi di zodiak Pisces, di ilmu astronomi Kanada. Ya. Nah, di horoskop timur tengah kuno, Jupiter itu melambangkan raja. Saturnus melambangkan orang Yahudi. Pisces melambangkan tanah Yahudi. Jadi ketika orang Majus itu melihat bintang itu di rasi Pisces, itu dia lihat kok Jupiter sejajar dengan Saturnus. Seorang raja akan lahir melalui Yahudi di rasi bintang Pisces.
di tanah Yahudi. Itulah sebabnya orang-orang Majus kemungkinan besar adalah seorang astrolog, ya, yang suka horoskop gitu, mengartikan bahwa seorang raja akan lahir di Israel, raja yang luar biasa. Makanya mereka mencari jauh-jauh dari Babel, dari Persia ke Yerusalem lalu ke Babel, ke Bethlehem, gitu, saudara. Ya, tapi ini kan analisa ya. Bisa juga itu memang perbuatan ajaib Tuhan, sinarnya itu. Banyak. Tapi Tuhan juga bisa pakai peristiwa alam, dipakai untuk peristiwa supernatural. Bisa. Ya. Oke. Ini saudara. Jadi Babylon itu ada di sini. Iran, Irak itu. Dia jauh sekali pergi ke sini, lalu Damaskus, lalu ke Yerusalem, barulah sampai ke Bethlehem. Ya. Struktur teologis kitab Matius itu sangat rapi. Polanya narasi dan pengajaran. Cerita dan pengajaran. Nah, 5 khotbah besar Yesus itu sebenarnya seperti paralel dari 5 kitab Taurat. Makanya Yesus eh, seolah-olah Musa yang baru, gitu, ya. Yang pertama, khotbah yang besar tentang etika kerajaan atau khotbah di bukit, nih, terkenal dengan khotbah di bukit. Kita sudah baca, kita sudah bahas di sesi-sesi sebelumnya ya, termasuk ucapan bahagia dan doa Bapa kami itu di situ. Itu khotbah besar yang pertama. Khotbah besar yang kedua adalah berbagai macam macam mujizat yang Tuhan lakukan. Itu di ayat 8 sampai 12, ya. Dan pemilihan murid dan pengutusan di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, perumpamaan kerajaan surga dan ajaran-ajaran supaya kita mengerti. Ini pengajaran semua nih, Saudara. Yang keempat, hidup dalam komunitas. Bagaimana hidup dalam komunitas? Saudara bisa baca di Matius pasal 18. Yang kelima, akhir zaman dan puncak atau amanat agung. Itu ada di bagian kelima, golongan kelima. 5 khotbah besar ini intinya dari kitab Matius. Ya. Nah, ini sekedar mengulang sedikit saja ya. Kalau khotbah di bukit itu inti ajarannya apa sih? Yang paling besar ini kasihlah musuhmu, doa Bapa kami. Kita harus mencari dulu kerajaan Allah, baru semuanya ditambahkan. Nah, yang perhatikan aturan emas, the golden rule. Biasanya suatu ajaran itu ngajarnya begini. Biasanya, jangan berbuat jahat kalau kamu tidak mau dijahati. Gitu. Itu biasanya itu aturan-aturan ajaran. Tetapi Tuhan Yesus mengajar dengan aturan emas, golden rule. Etikanya lebih aktif, proaktif. Lakukan segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain lakukan terhadapmu. Kalau kamu suka diperhatikan, kamu harus perhatikan orang lain. Begitu. Jadi bukan ini, kamu jangan buat jahat supaya tidak dijahati. Kalau itu pasif. Tapi golden rule dari Tuhan Yesus ini aktif. Kita harus melakukan segala hal yang kalau orang lain lakukan itu terhadap kita, kita suka. Kita happy. Gitu. Nangkep ya maksudnya ya. Baik. Nah, bicara soal mujizat dan pelayanan Tuhan Yesus, penyembuhan orang sakit, pengusiran roh jahat, bahkan alam pun takluk kepadanya. Ada badai yang berjalan di atas air yang membentak badai itu supaya diam. Maka badai itu pun diam. Membangkitkan orang mati. Ya, ada banyak sekali. Yang berikutnya perumpamaan dan ajaran tentang kerajaan surga. Kita sudah bahas tentang perumpamaan yang tentang penabur. Ya, kalau firman itu ditabur, maka hidup dan dimengerti, maka hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Kemudian ada gandum dan lalang, kebaikan dan kejahatan, serta penghakiman yang akan datang. Nah, perumpamaan talenta, saudara masih ingat? Ini tentang tanggung jawab.
Yang diberi banyak tentu dituntut lebih banyak. Yang diberi sedikit dituntut lebih sedikit. Gitu, saudara. Jadi, eh, ajaran gereja itu menyelesaikan konflik di antara saudara seiman. Saudara, kita udah bahas sebenarnya. Jadi ini ringkasannya saja ya. Dan nubuatan akhir zaman tentunya. Tentang kedatangannya yang kedua. Nah, klimaksnya kita sudah bahas juga bahwa Yesus masuk masa sengsara, kemudian wafat, kemudian bangkit. Ya, ini eh, akhirnya bangkit. Kemudian ketika bangkit, memberikan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, ya, ajarlah. Jadi perhatikan nih, kita kemanapun kita pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka, ajari mereka. Gitu, ya. Nah, saudara, ini sekedar info saja. Herodes yang memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun itu, ternyata akhirnya matinya itu sudah sengsara. Yang pertama, yang mengalami gatal yang hebat, kemudian masalah usus yang menyakitkan, kesulitan napas, kejang-kejang, dan ada gangren, kematian jaringan pada alat kelamin. Sakit, sakit kelamin itu sudah. Dicatat oleh seorang sejarawan Yahudi, Flavius Josephus, sangat terkenal ini sejarawan ini, ya, bahwa raja ini matinya mengerikan. Jadi kalau dokter zaman sekarang diagnosanya adalah penyakit ginjal kronis, penyakit menular seksual seperti gonorrhea gitu, ya. Oke. Nah, pesan teologis daripada Injil Matius, tema sentralnya kan kerajaan surga. Nah, kerajaan surga yang dimaksud di sini bukan hanya konsep masa depan, tetapi hadir melalui kehadiran Tuhan Yesus. Dinyatakan lewat kehidupan, ajaran, kematian, dan kebangkitannya. Tapi ajaran ini menuntut respon etis dan ketaatan sejati. Kalau kita benar-benar percaya Tuhan, kita harus meresponi anugerah Tuhan secara etis dan taat sampai mati. Ketaatannya harus 100%, saudara. Ya, nah, itu pesan teologis yang pertama, tema sentralnya itu. Yang kedua soal kristologi. Jadi, Yesus itu digambarkan sebagai Immanuel, Raja Mesianik, Musa yang baru, anak Allah tentunya. Itu kristologi. Ya. Kemudian yang ketiga, pesan teologisnya adalah kebenaran itu melebihi formalitas. Matius menekankan yang namanya dikaiosune. Dikaiosune atau dikaiosine bacanya, sama aja. Ya, dikaiosune. Ini kebenaran yang melampaui ketaatan lahiriah. Jadi bukan hanya agamawi, tapi ketaatan karena kebenaran, bukan karena aturan. Ya. Tidak legalistik. Nah, kemudian di kayu Sune ini transformasi hati, motivasi, dan karakter. Bukan cuman berubah kebiasaannya, dulu nggak ke gereja, sekarang ke gereja, bukan. Tapi mengalami transformasi pikiran dan hati, akal budi. Di Roma 12 ayat 1 dan 2 itu. Berubahlah menurut pembaharuan akal budi. Ya. Kemudian Yesus mengecam kemunafikan religius dan memanggil umatnya kepada hidup yang otentik. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang munafik, gitu, ya. Jadi, hmm, nah, puncak daripada narasi Injil Matius ini adalah salib, ya, lalu bangkit, lalu memberi amanat agung sebagai misi global gereja. Makanya gereja harus memuridkan. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi yang ditekankan paling utama di gereja adalah pemuritan, yaitu pengajaran. Ya, Yesus yang bangkit menyatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara tahu apa itu artinya?
Artinya ia yang paling berkuasa. Artinya ia adalah Tuhan kita. Kita harus nurut, taat. Nah, aplikasinya ini lebih penting. Aplikasinya gereja di masa kini apa? Yang pertama, iman itu harus berakar dan utuh. Ini aplikasinya. Injil Matius menolong gereja memahami bahwa iman Kristen itu berakal dalam sejarah keselamatan, penyelamatan Allah. Tidak terputus dari kebenaran perjanjian lama. Harus, ya. Yang kedua, aplikasinya adalah kekristenan itu harus otentik di tengah budaya religius yang mementingkan pencitraan. Matius memanggil supaya kita memiliki integritas batin, supaya kita taat, supaya kehidupan kita selaras antara iman dan perbuatan. Apa itu? Integritas, saudara, ya. Nah, makanya kekristenan tidak sama dengan ritual. Iman tidak sama dengan pengakuan kosong. Mengikut Yesus itu sama dengan hidup di bawah otoritas. Saudara, kalau saudara membaca Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan orang yang memanggil Tuhan Tuhan yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang rajin ke gereja yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang rajin berdoa yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang mengusir setan pakai nama Tuhan yang masuk kerajaan surga. Buat mujizat. Bukan. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu ya saudara ya. Poin berikutnya aplikasinya adalah pemuritan harus menjadi gaya hidup kita semua. Kita semua harus mendudukkan diri sebagai murid Tuhan Yesus juga yang harus belajar. Jangan gini, kebanyakan orang malas kan belajar. Mereka cuma berkata, yang penting aku percaya, selamat. Gitu. Padahal kita harus jadi murid. Belajar mengalami pembaruan akal budi. Sebab itulah iman. Kalau tidak, itu bukan iman. Ya. Nah, pemuritan harus menjadi gaya hidup. Kita harus merasa menjadi murid terus. Yang terus belajar. Belajar taat, belajar firman, belajar menghidupi kebenaran, kan gitu. Kemudian aplikasinya adalah misi itu inklusif dan global. Gereja dipanggil untuk melampaui batas etnis, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Kita harus bisa melakukan misinya Tuhan. Kita harus membagikan kebenaran kemanapun kita pergi, supaya mereka pun jadi murid Tuhan Yesus. Saudara bagikan link OBS ini, supaya kalau orang mendengar lalu mau mau ikut, maka dia jadi murid. Kan begitu, ya. Dan yang terakhir, pengharapan akan penyertaan Allah. Jelas Matius menulis bahwa Yesus itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Makanya Matius 28 ayat 20, ya. Matius diakhiri dengan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu ya, Saudara. Jadi kesimpulannya, Injil Matius itu sebagai jembatan dari perjanjian lama, narasi perjanjian lama dengan kenyataan perjanjian baru. Yang ditunggu-tunggu yaitu pribadi Mesias datang. Kitab ini tidak hanya menegaskan identitas Yesus sebagai Raja yang dijanjikan, tetapi juga menyoroti hakikat kerajaan surga itu yang bagaimana sih? Oh, yang transformatif, yang mengubahkan. Ya, Matius menghubungkan garis keturunan dengan nubuatan perjanjian lama dengan kehidupan Yesus. Membuktikan bahwa dia memang Mesias yang dinanti-nantikan. Injil menegaskan bahwa kerajaan surga bukan hanya janji masa depan, tapi realitas yang harus dihidupi dan dialami saat ini, bukan nanti. Ya. Nah, setiap pembaca diajak untuk merespon. Setiap kita, setiap murid diajak untuk merespon dengan iman, pertobatan, komitmen untuk menjadi bagian yang aktif, yaitu yang melakukan kehendak Bapa. Gitu, saudara. Ya. Amanat agungnya jelas untuk seluruh bangsa. Baik, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Pak Kris, silakan. Sebentar, saya buka dulu ya. Ya, silakan di-unmute.
Shalom malam, Pak. Shalom, malam. Ada tertulis di Alkitab itu bahwa roh antikristus itu yang tidak percaya bahwa Tuhan kita datang sebagai manusia. Ya, Betul, Pak ya? betul. Nah, ini di kitab yang pertama di Perjanjian Baru ini Pak Wignyo baru saja menjelaskan kalau Matius itu menjadi jembatan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, Eh, yang tempo hari sempat membuat eh, gerejanya Pak Wignyo agak gonjang-ganjing itu kan karena ada perbedaan prinsip, Pak. oh ya, Yang sebetulnya paling masalah itu kan baru saja kita baca di kitab Matius ini, ya, praeksistensi Tuhan Yesus sebagai putra Bapa ya, itu kan sebetulnya tidak terbantahkan. Kalau ya, kita baca kitab Matius ini saja, baru Matius ini Pak, betul, belum Injil-Injil berikutnya. betul. Nah, padahal kan keputusan berat yang Pak Wignyo buat itu kan karena salah satu, maaf ini Pak kalau saya salah, mohon Ya, dikoreksi. Karena salah satunya adalah pernyataan bahwa Tuhan Yesus itu manusia biasa setelah menyelesaikan misinya baru dijadikan Tuhan. Kalau ya, menurut Pak Wignyo itu kan sejak praeksistensi Tuhan Yesus adalah Tuhan, titik. betul, Tidak ada tapi, tidak ada apa. betul, Jadi perbedaannya justru kan sebetulnya di titiknya di praeksistensi Tuhan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri, toh Pak. betul. Itu, memang Nah, itu. Ya, ini yang pertama Pak saya minta tanggapan Pak Wignyo dulu. oke, sebentar. Ada ayat yang mengatakan kalau orang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia, itu antikris namanya. Ya, Nah, bukan gini. Itu bukan berarti Yesus itu manusia sebelumnya. Tidak. Sebelumnya Tuhan, kalau orang tidak percaya bahwa Yesus datang mengosongkan dirinya sebagai manusia, dia antikris. nah, Nah, yang perbedaan pendapat tuh lain lagi. Praeksistensi. Jadi, Yesus datang ke dunia, diutus Bapaknya, mengosongkan dirinya, menjadi manusia seperti kita. Nah, gitu. ya, Kalau ajaran yang tanpa praeksistensi kan, Yesus itu ya manusia biasa seperti kita, lahir, kemudian karena hidupnya baik, mati di kayu salib, lalu diangkat jadi Tuhan. Nah, kalau itu salah sih. ya. Cuma kan dari ajaran yang lama, tidak perlu saya sebutkan, sempat ada kalimat, praeksistensi itu ada atau enggak, itu enggak berpengaruh ke iman kita. Pernah ada kalimat seperti itu tuh Pak? Itu sangat berpengaruh. Betul, Kebenaran itu tidak bisa dikutak-kutik, Pak. Kalau kebenaran betul. boleh dikutak-kutik dikit ya, si setan senang banget kalau gitu. Iya, Nggak pengaruh lah hidup kita loh. Pengaruh. Buktinya apa? Saya bisa buktikan kok. iya. Buktinya suruh mereka menyembah Yesus. Nggak berani. Nggak berani, Pak. Karena mereka nggak Enggak, anggap Yesus itu manusia biasa kan? Pernah nggak? iya. Yesusku sembah nggak pernah lagi udah sampai sekarang. Nggak pernah. Hmm, hmm. Cuma ngomongnya kita percaya kok Yesus Tuhan ya Tuhan maksudnya Tuhan kan di situ gitu. Iya, Nah kalau itu beda sih. Ya ya nah, nggak apa-apa beda. Memang beda kok gitu. Tapi iya, kalau saya lebih ikut Alkitab. iya. Makanya kan kadang-kadang memang keputusan sulit harus dibuat karena dasar yang tidak bisa ditawar kan itu tuh. Betul, betul. Baik Pak. Terus yang kedua, ini saya minta pendapat Pak Wignyo karena ada juga pendapat selain orang Majus itu ahli apa astronomi, Astrolog. astrolog ya. Kebetulan kalau kita runut di Perjanjian Lama mengenai Bethlehem itu Nabi Mika yang menubuatkan itu Betul. tahun 740 sampai 700 kurang lebih masanya Nabi Yesaya sebelum Ya, pembuangan ke Babel. Terus pada Daniel 2 itu Daniel diangkat sebagai pemimpin seluruh orang bijak, Pak, ya betul, di Babel karena betul. mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Ya, Nah, orang-orang Majus ini kebetulan masih ada di wilayahnya itu, Pak, kerajaan itu. Nah, ya kalau dilihat juga nubuatnya Daniel tentang kelahiran Mesias itu ada 70 minggu yang mungkin Daniel juga
meninggalkan hitung-hitungan ke mereka, tahunnya kurang lebih jatuhnya eh, 2 sampai 3 sebelum Masehi, Pak. Ya, Jadi tadi waktu Pak Wignon terangkan 2 sebelum Masehi, saya cek ulang soal itu. Oh, jatuhnya kalau dihitung-hitung ternyata jatuhnya di tahun 2 atau 3 sebelum Masehi. Eh, ada pendapat ahli soalnya juga mengatakan orang Majus ini bukan orang kurang kerjaan, karena mereka mungkin mendapatkan pesan yang kuat dari guru atau kakek guru mereka, ada hal besar yang akan terjadi. Makanya kenapa mereka membawa simbol-simbol yang sebetulnya dekat sekali dengan orang Ibrani. Ada eh, mur, kemenyan, terus Mas. emas. Nah, itu sebetulnya kan kalau kita tangkap mengingatkan pada pernyataan tentang imamat yang rajani, Pak. Karena Ya, kan mur itu kan untuk penyucian ya. ya. Menurut Pak Wiknya, pendapat ahli yang mengaitkan ini, mereka barangkali ada salah satu faktor selain astronomi, mungkin juga nubuatan dari Daniel yang mungkin ada turun temurun mereka dapatkan. Menurut Pak Wiknya gimana, Pak? Ya. Jadi kalau namanya hipotesa, ya bisa-bisa saja. Mungkin bisa nyambung, mungkin. Tetapi tidak ada data pendukung yang kuat untuk itu. Tapi analisa ya boleh-boleh saja, Pak. Cuman saya mau komentar gini, kalau itu tahunnya 2 sebelum Masehi, pasti bukan itu, Pak. Kenapa? Karena Raja Herodes matinya tahun 4 sebelum Masehi. Sedangkan ia Hmm, yang memerintahkan bayi-bayi dibunuh di bawah 2 tahun. Jadi hmm, kemungkinan Yesus lahirnya itu antara 6 sebelum Masehi sampai 6 sebelum Masehi kira-kira gitu. hmm. Nah, jadi kalau jatuhnya itu di 2 sebelum Masehi, kurang cocok ya, kurang cocok. Iya. Mm-mm. Eh, tahunnya saya ngitungnya mundur mungkin juga salah sih, Pak. Hmm. Mungkin itu Ya kan nggak apa-apa. jadi Tapi intinya kalau mungkin ya mungkin. Cuma datanya kalau nggak ada akurat ya anggap aja itu analisa gitu, hipotesa. hanya hipotesa aja. Ya, Ya, boleh aja. ya Pak. Oke, saya Ya, itu aja, Pak. Terima kasih. oke. Ya, Tuan Kati. Berikutnya Pak Banda, silakan Pak. Selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Minggu yang lalu saya sebenarnya mau nanya, cuman Ya. nggak keburu. Oh, Sekarang ya, mengenai masalah pertobatan ya. ya, Saya ada catatan, ya silakan Pak. iman itu tanpa perbuatan adalah mati kan. Betul. Jadi kita harus berbuat baik baru bisa selamat. Ya, Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana jika seseorang yang sedang sakit parah, misalkan kanker stadium 4, bakalan dia mau mati besok. ya, Kemudian dia mau minta didoakan kepada seorang pendeta ya, agar supaya dia bisa menerima Yesus ya. sebagai juru selamatnya. Baik. Kemudian dia menerima Yesus pada waktu pendeta doakan. Ya, Setelah itu besokannya mati orang tersebut. baik. Akan tetapi dia belum melakukan satu perbuatan baik. Bagaimana Ya, tuh? ya. Jadi begini prinsipnya. Setiap orang itu dituntut sesuai dengan apa yang dia bisa lakukan. Kalau orang diberi 2 talenta, dituntutnya 2 talenta. Diberi tiga, tiga, lima, lima. Artinya apa? Artinya kalau kita masih sehat, dituntut melakukan lebih banyak daripada kalau lagi sakit. Nah, kalau orang sudah terbaring tidak bisa apa-apa, ya nggak dituntut Tuhan untuk berbuat apa-apa. Hatinya saja yang bertobat Oh, sungguh-sungguh. begitu. Ya, karena nggak mungkin dong Tuhan menuntut sesuatu. Kamu lari 100 meter, oh, udah nggak bisa, udah tergeletak. Nggak gitu, Pak. Tuhan itu adil. Jadi pada waktu dia artinya bertobat, pada waktu dia mau sebelumnya meninggal itu berarti dia udah selamat ya. Kalau dia benar-benar bertobat, selamat, Pak. Tetapi, ada tetapinya juga. Tetapi buahnya tidak ada. Tentu beda dong Oh. Rasul Paulus dengan kita, dengan orang yang mati baru bertobat. Kan beda mahkotanya. Mahkotanya kan beda-beda di surga, Pak. Ya, jadi kalau akibat buahnya itu belum, misalkan bertobat, itu bagaimana? Nggak selamat dia? Diampuni, Pak. Tuhan itu Oh, bisa diampuni. mengampuni. Adil Tuhan itu. Kalau orang Oh, sudah terakhir udah nggak bisa lari, masa disuruh lari sama Tuhan? Ya enggak. Kalau hatinya benar-benar bertobat,
ya diampuni, tapi nggak Iya, jadi iya. apa-apa di sana. Karena nggak nggak pernah berbuat apa-apa untuk Tuhan. Dan lagi pula, kita tidak bisa menilai sih. Kan orang di saat-saat terakhir siapa tahu dia ketakutan. Jadi waktu ditanya pendeta, amin aja gitu. Kan takut mati. Tuhan tahu sih dalamnya. Oh, Kita pun oke. kita pun tidak boleh menghakimi juga, enggak. Tapi Ya, itu sebaiknya Tuhan, maka hanya Tuhan, ya Tuhan yang tahu. makanya Alkitab berkata, ingatlah penciptamu selagi engkau muda, kan gitu. Jangan ditunda-tunda. Itu maksudnya, Pak. Sama itu Pak, saya tanya lagi ada, ini kan masalah Tritunggal ini Pak ya. Beberapa Ya, gereja itu menganut aliran Yesus itu Allah. ya. Sekarang ada juga gereja yang menganut, eh, dia bilang Yesus itu apa, Allah itu berinkarnasi menjadi Yesus menjadi manusia. Ada juga yang menyatakan bahwa Yesus itu punya Bapa Allah. Jadi bagaimana itu? Sebenarnya yang benar yang mana, Pak? Oke, kalau gereja mula-mula, Pak, kita kembali ke Alkitab mula-mula. Tidak usah pakai pikiran manusia. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus. Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu Bapak bukan? Bukan. Oh, Tuhan Yesus itu anak Allah, anak tunggal Bapa. Bahkan Tuhan Yesus ketika ditanya para di Sanhedrin, Mahkamah Agama, apakah engkau anak dari yang terpuji? Akulah dia. Tuhan Yesus selalu, akulah dia, aku Mesias, anak dari yang terpuji. Tuhan Yesus ngajarnya Bapa kami yang di surga, Bapakku. Kan gitu selalu. Jadi yang jadi apa? jadi yang mengatakan Allah inkarnasi jadi manusia itu salah itu. Yang inkarnasi itu Yesus, anak tunggal Bapa. Yang kedua, ada orang yang mengatakan Yesus itu ya Bapa. Oh, salah total itu malahan. Itu melawan Alkitab namanya. Jadi berarti Yesus itu masih mempunyai Bapa lagi ya, Allah ya. Pasti, dia panggil Bapa kok ke Allahnya. Oh. Anak tunggal Bapa, Pak. Coba Nah ini dibaca seluruh masalahnya Alkitab. banyak Dibaca banyak seluruh beda. ayat-ayat, kitab apapun. Bapa kami yang di surga, Bapakku. Gitu. Saya sampai saat ini masih bingung Pak masalah itu Pak. Gini, Pak. Gini. Oh, Bapak jangan bingung dengan konsep ini, konsep itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Ketika zaman perjanjian lama, orang belum mengenal Yesus kan? Mengenalnya iya, iya. siapa? Bapa, Allah Bapa. Yang disebut perjanjian lama itu Allah Bapa. Orang Israel itu taunya cuma satu. Allah itu, ya Bapa. Ternyata di perjanjian baru, Bapa memiliki putra tunggal yang diutus ke bumi, inkarnasi jadi manusia. Baru kita tahu, oh begitu. Ah, terus di perjanjian baru kita juga tahu, ternyata Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, aku akan memberikan penolong yang lain bagimu. Roh Kudus. Jadi sekarang ini Bapak nggak usah bingung. Sekarang ini hidup kita ini ada Roh Kudus dalam diri kita, Pak. Bapak ada di surga, Tuhan Yesus ada di surga. Udah begitu aja. Roh Kudus itu kan roh. Roh itu nyambung dari kita ke surga, ke Bapak. Iya, iya. Udah, simple aja, Pak. Nggak usah bingung Tritunggal dan sebagainya. Nggak usah. Aku Bapakku yang di surga, Bapak kami yang di surga gitu. Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, ada Roh Kudus. Udah gitu aja. Kalau ada orang nanya, jadi Tuhanmu tiga? Bukan, satu. Itu. Bapa di surga, satu juga. Karena Alkitab berkata, karena Bapa itu satu, maka satu juga pengantaranya. Kan ada ayatnya, Pak. Saya bacakan ya. Biar Bapak Iya. nggak bingung. Jangan bingung, Pak. Dengar-dengar teori ini, teori beda semua. Lama-lama nggak jelas semua. Ikutin Alkitab saja. Nih, 1 Timotius 2 ayat 5. Saya bacakan ya. Karena Allah itu Esa. Siapa yang dimaksud Allah? Bapa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi siapa Allah yang dimaksud di kalimat ini, di ayat ini? Allah itu Bapa. Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Semua ayat mengatakan itu, Pak.
Kalau Bapak inkarnasi jadi Yesus, wah salah total itu. Kalau Bapak inkarnasi jadi Yesus di surga kosong dong, nggak ada Bapak. Salah semua itu. Begitu Pak. Oke, ada saya mau tanya lagi nih Pak, terakhir Boleh, Pak. boleh silakan. Itu orang Majus itu Ya, kan dia kan ahli astrologi kan Pak ya, betul. ahli perbintangan. Ya, Berarti ilmu astrologi itu sudah terjadi dong sebelum waktu Yesus Kristus lahir ya Pak. betul. Udah ada. Itu Berarti ilmu-ilmu mereka bisa bernubuat ya Pak. tidak. Ilmu astrologi itu kan sebetulnya eh, sampai hari ini ada astrologi. Dulu di zamannya Mesir juga banyak ahli peramal-peramal itu, Pak. Tukang sihir juga ada. Nah, dalam hal ini Tuhan pakai para astrolog yang tidak kenal Tuhan, yang kafir, untuk menunjukkan ke umat Tuhan bahwa tuh orang kafir aja dipakai Tuhan. Dan umat pilihan malah menolak. Kan ironi dunia ini. Tuhan bisa pakai siapa aja loh, Pak. Tuhan pakai iblis kan untuk menguji Ayub. Nggak apa-apa. Tapi bukan berarti iblisnya baik, bukan. Diizinkan aja gitu. Nah, dalam hal ini diizinkan astrolog nih lihat nih. Oh ya udah dipakai sekalian gitu. Oh, ya oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati, Pak. Bapak di kota mana? Saya di Jakarta Pak. Oh, Jakarta ya. Oke, baik. Tinggal di Kelapa Gading Pak saya Pak. Oh, sama dong. Saya Kelapa Gading juga. Oh, deket dong. Tetangga nggak taunya ya. Eh, Oke, Tuhan berkati, Pak. ya, terima kasih Pak. Pak Joko, silakan, Pak. Ya, baik. Shalom Pak Wigno, selamat malam. Shalom. Selamat malam. Menyambung yang tadi pertanyaan tentang orang Majus, Pak. Ya, Slide Bapak itu kan menuliskan misteri tiga orang Majus dan bintang Bethlehem. ya. Maksud Bapak dengan misteri itu apa ya, Pak? Maksud saya dengan misteri itu gini, banyak orang tidak mengerti siapa itu orang Majus, kemudian bintang Bethlehem itu sebenarnya apa. Kan misteri. Semua orang nggak mengerti kan, Pak? Nah, makanya dibahas. Majus itu sebenarnya Persia, orang Majus itu. Ya, Dan ya baik. bintang Bethlehem itu kemungkinan sejajarnya itu tadi, Jupiter, Saturnus, dan Bumi atau Mars. Kemungkinan, Iya, ya. Kalaupun bukan, ya Tuhan bisa buat cahaya-cahaya, bisa juga. iya betul. Pak Wigno, itu kan orang Majus itu diyakini mereka adalah astrolog. Ya, Jadi dari zaman dulu horoskop itu sudah dikenal. betul. Saya lantas ingat waktu saya masih kecil itu sering baca buku kakak saya, kakak perempuan saya itu yang majalah mungkin Ria Film ya, yang segede ukurannya segede intisari. Nah, waktu itu kita baca kita juga sudah dilarang Pak untuk membaca walaupun ada di Ria Film itu, tapi kita juga dilarang untuk membaca dan atau bahkan untuk tidak mempercayainya. Betul. Nah, itu kenapa ya Pak Wignya? Horoskop itu kan tidak bisa dipercaya, Pak. Horoskop itu kan ilmu bintang. Nanti Bintang. gini sifatnya kan kita nggak begitu. Kita tidak pakai klinik-klinik begitu. Takhayul kan itu. Padahal itu ada ilmunya ya Pak ya? Ada, Benarkah? ada yang nggak benar lah, Pak. Itu kan lambang-lambang aja. Tapi Oh, ingat, dalam kasus orang Majus ini dipakai Tuhan luar biasa, tau Pak. Bisa ngepas kan, gitu. Tapi nggak bisa dipakai, Pak. ya, Sama ya dengan baik. zaman sekarang, Eh, dukun-dukun bisa meramal ya, tapi kita nggak bisa, nggak boleh. yang kayak fortune teller itu ya Ya, Pak. fortune teller, ya, Ya, baik. Ini yang pertanyaan di berikutnya, slide kedua yang terakhir Pak, ya, yang di slide kesimpulan. Bahwasanya ada statement Bapak disampaikan bahwa bahwa Injil menegaskan bahwa kerajaan surga bukan hanya janji masa depan, tetapi realitas yang harus dihidupi dan dialami oleh umat percaya saat ini. ya. Nah, pertanyaannya Pak, mungkin bisa dikembangkan enggak, bagaimana kita bisa hidup di dalam kerajaan surga, Pak? Baik. Baiknya. Sebenarnya kalau kita bisa bahas lebih lanjut, Pak,
Kerajaan 1000 tahun di bumi itu ya sekarang ini, Pak. Kita itu warga kerajaan surga sekarang ini. Rajanya siapa? Tuhan. Kita warganya. Kita dipimpin oleh roh, roh Allah, roh kudus. Jadi kita ini warga kerajaan surga. Jadi harus mengalami surga sejak sekarang. Sebagai warga. Yaitu melakukan Amin. kehendak Tuannya. Amin. Di di dialog Tuhan Yesus tercatat di Injil juga bahwa kalau aku mengusir setan, tandanya kerajaan Allah sudah datang. Ya. Jadi istilah kerajaan surga tidak hanya menunjuk masa depan di suatu tempat, nggak hanya itu. Kerajaan surga itu sekarang ini disebut kerajaan surga. Bisa juga orang-orang benar yang melakukan eh, kehendak Bapaknya, nah itu kerajaan surga juga. Tanda kutip gitu. Iya, ya baik. Ya, Makasih ya Pak Wiknya buat oke. penelaahannya. Ya, Ya, shalom. Tuhan berkati. Shalom. Pak Filipus, silakan. Bisa di-unmute. Malam, Pak. Malam, malam. Mbak, mau Ya, tanya untuk soal penyalipan Tuhan Yesus itu. ya, Itu kan eh, aktornya ada tiga ya, Pak ya. ya. Imam Kayafas, Hmm, Yudas, sama Pilatus. ya. Itu kok kelihatannya tuh kayak kayak Imam Kayafas itu kok kelihatannya aman-aman saja, enggak kelihatan salah itu kenapa, Pak ya? Yang disalahin kok malah kayak Yudas sama Pilatus gitu. Padahal itu kan Yudas sama Pilatus itu kan kayak korban konspirasinya kayak Fas gitu, Pak. Itu kenapa, Pak ya? Siapa siapa bilang Pak Kayafas gak salah? Kayafas Nah, tapi mewakili kalau Kayafas mewakili agama, betul? Imam kan? ya, Imam besar. Nah, Herodes mewakili Raja Boneka. mhm, Pontius Pilatus mewakili pemerintahan politik Romawi. Kan begitu. Orang-orang Yahudi mhm. mewakili agama juga. Jadi semuanya kan salah, Pak, Mhm. mereka itu. Tiga-tiganya bersekongkol mm, membunuh Yesus, kan gitu. Sebenarnya Tapi kok Pontius Pilatus tidak bermaksud membunuh, cuma dia takut sama orang Yahudi, takut dilaporin kaisar, maka ia mengizinkan pembunuhan itu. Tapi ia cuci tangan, tidak bertanggung jawab gitu. nah, masalahnya itu di sini, Pak. Kalau yang lain-lain tuh kayak kena asap gitu loh, Pak. Tapi kalau yang kayak Fas kelihatannya kok hidupnya aman sampai tuanya dia nggak pernah kena apa-apa gitu. Kenapa ya? Memangnya kita tahu, Pak, Kayafas nggak kena apa-apa? Kan nggak tahu juga. Iya, iya juga sih. Nggak tahu kita. Itu aja Raja Herodes tadi Hmm. kebetulan ditulis sama seorang sejarawan. Kalau nggak ditulis juga kita nggak tahu, Pak. Lagi pula ya, Pak. Oh. Seandainya, seandainya dia sehat umur panjang terus mati. Kalau ditolak Tuhan sama aja, Pak. Buat apa? Hmm. Di dunia ini banyak Oke. seperti itu loh, Pak. Orang jatuh umurnya panjang, kaya raya, sehat, Hmm. kayaknya nggak apa-apa gitu. Iya, tapi di balik itu dia meraung-raung di alam maut. Waduh, Pak. Gitu. Kita jangan lihat apa yang terjadi, Oke. apa yang kelihatan hari ini. Di balik semua itu, waduh, takut, Pak, kalau kita ditolak Tuhan. Iya sih, Pak. Ya. Padahal otak utamanya itu kan kayak Fas ya, Pak ya, untuk Otak penyalipan utamanya Yesus bukan itu. Kayafas, Pak. Otak utamanya itu gerombolan semua orang Yahudi ini yang salibkan dia gitu. Makanya dibawa ke Hmm. Kayafas gitu kan. Tapi yang mengatur kan kelihatannya kayak Fas semua, toh, Pak. Ya, akhirnya begitu. Akhirnya sama Kayafas Hmm. dilempar ke Pontius Pilatus. Pontius Pilatus lempar lagi Oke. ke Herodes. Herodes lempar lagi ke Pontius Pilatus. Baru diputuskan. Dan Pontius Pilatus cuci tangan. Orang Yahudi yang paling Hmm. bersalah. Darahnya kami tanggung. Waduh, itu dia. Oke. Ya udah, Pak, kalau gitu, Pak. Ya, Cukup oke. pertanyaannya. Ya, Tuhan Terima berkati kasih. ya. Ya, Pak. Berikutnya Pak Budi Wijaya. Silakan, Pak. Shalom Pak Wigno, Shalom. mau tanya Pak, yang Ya, di Matius 7:21 Pak, bukan ya. yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah.
melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, Pak. Ya, Nah, melakukan kehendak Bapa yang di surga ini apakah ada hubungannya dengan hukum Taurat 10 perintah Allah, Pak? tentu ada, tentu ada. Karena 10 perintah Tuhan itu, 10 firman itu intinya kan hukum kasih sebenarnya, Pak. Ya, Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Intinya di itu. Yohanes 1 Yohanes 3 itu dikatakan demikian, Pak. Halo, Ayat yang ada keempat, Ibu Eni, saya Udah, silakan, Pak. ya Pak, di 1 Yohanes 3 Ya, ayat yang keempat itu kan dikatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. betul. Hukum Allah Betul. itu apa sih Pak sebetulnya Pak? Hukum Allah itu sebenarnya kehendak Allah itu loh, Pak. Tuhan Allah itu maunya kita bagaimana sih? Itu hukumnya. Jadi banyak Pak ya sebetulnya yang disebut dengan melakukan kehendak Bapakku yang di surga itu artinya bisa juga jangan menghakimi, Ya, tap- mengampuni. Betul ya ya, Pak ya? ya. Mengasihi Nah, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betul ya Pak ya? diringkas menjadi dua, Pak. Kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu. Betul. Disitulah ter, tercakup semua Semua kehendak Allah. kitab hukum Taurat dan Ya, hukum Musa juga. Gitu ya Pak betul. ya? Betul. Berarti banyak Pak ya. Kehendak Allah ini bukan cuma satu dua aja. Berarti banyak sekali ya. Intinya dua itu, tapi prakteknya di seluruh sisi kehidupan kita, Pak. Betul, betul, betul. Artinya memang berhubungan, ujung-ujungnya berhubungan dengan sangkal diri dan pikul salib. Betul Pak? Betul. Betul. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak Wigno. Oke. Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati. Ya, kemudian berikutnya Pak Konstanara, silakan. Shalom Pak Wigno, selamat Shalom. malam. Selamat malam. Pak Wigno, saya bertanya di Matius 28 ayat yang terakhir itu Pak, 16 sampai 20. Ya. Kalau kita memperhatikan eh, tulisannya Rasul Matius ini kan secara pribadinya kepada ke-11 murid yang sisa itu Pak. Turunannya itu sampai ke ayat 20-nya. Ya. Yang apa namanya? Yang terutamanya pokoknya dari situ. Kalau boleh saya gambarkan di zaman sekarang kan pokoknya kan dari pemimpin gereja Pak Luknya untuk memuridkan jemaat supaya menjadi murid Yesus. Ya. Nah, ini pandangan saya Pak Luknya, kalau salah minta dikoreksi. Ironisnya yang sekarang yang saya perhatikan jarang sekali gereja menekankan itu pemuritan supaya menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Karena kalau kita merenungkan menjadi murid ini kan tidak seringan yang kita baca secara tertulis ini kan Pak. Ya. Ya. Ketika kita masuk di dalam sebenarnya mengikuti keteladanan atau hidupnya Tuhan Yesus akan berat. Meninggalkan segala sesuatu, menyangkal diri, memikul salib kan tidak mudah Pak Wigno dengan sekedar yang kita baca. Betul. Tetapi dengan kalau saya melihat sekarang jarang sekali pemimpin gereja menekankan bagaimana sih sebenarnya murid Tuhan Yesus yang sejatinya atau Kristen yang sejatinya Pak Wigno. Bagaimana tanggapan Pak Wigno? Sebenarnya setiap apa namanya? Setiap orang itu punya tanggung jawab. Cuma ya mungkin ada faktor tertentu ya. Misalnya belum mampu melakukannya, bisa juga. Tapi bisa juga memang menyimpang. Hmm, fokusnya hal lain. Nah, itu nggak boleh harusnya. Fokus utama itu pemuritan, menjadikan semua murid. Itu kan amanat agung. Ya, betul Pak Nah, Wigno. sayang sekali tidak banyak yang fokusnya ke sana. Karena memuridkan itu kan nggak gampang ya. OBS ini sudah 5 tahun lebih loh. OBS ini Dari 2019 ya Pak Wigno? 2020, Oh, 2020. waktu Ya, COVID. berarti Bahkan, sudah jalan 6 tahun. nah makanya 6 tahun kan kuliah sudah lewat, sudah lulus STH.
nggak gampang ya. Nah, tapi ya masing-masing orang nanti menghadap Tuhan aja, mempertanggungjawabkan masing-masing gitu aja. Nah, itu yang sempat saya renungkan juga Pak Wing. Ya kan bagi kita orang percaya atau orang Kristen kan apa namanya penghukumannya atau penghakimannya standarnya itu kan hidup Tuhan Yesus. Ya, Nah, bagaimana jika nanti keadaannya kita dengan kita jalani hidup yang 70-80 tahun itu tidak mencapai standar itu yang seperti hidupnya Tuhan Yesus, Pak Aliknya. yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Oleh sebab itu lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dah, itu aja. Sederhananya begitu. Tuhan tidak menuntut segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Lis, sebentar Lis. Ya, gitu Pak. Yang menjadi pertanyaan kan ketika kita melihat amanat agung ini, Tuhan Yesus sudah mempunyai kuasa otoritas. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku akan menyertai kamu. Berarti Ya, kan ukuran itu kan ukuran atau harga mengikut Tuhan Yesus menjadi murid Yesus itu kan mestinya 100%, tapi karena tidak adanya pengajaran yang memadainya, akhirnya manusia tidak berubah begitu, Pak. ya Pola betul, pikirnya, betul, hidupnya tidak berubah. betul. Karena tidak fokus kepada itu. Ya makanya yang diberi banyak dituntut banyak. Kalau orang sampai bisa melakukan sesuatu yang baik tapi tidak ia lakukan, ya salahnya dia. Sederhana, nggak usah berpikir terlalu jauh. Apa yang bisa kulakukan sekarang, lakukan aja untuk Tuhan. Gitu. Oke ya, Oke, Pak Widya. baik. Terima kasih, Pak Yo, Widya, Tuhan untuk berkati. penjelasannya, Pak. Berikutnya Bu Farida, Surabaya. Ya Pak, Shalom. Selamat Shalom, malam. malam, silakan. Eh, Pak, ini saya kan sering dengar khotbahnya Bapak itu sering nyebutkan tentang natur dosa, Pak. Ya, Nah, natur dosa itu apa sama dengan kutub dosa, Pak? Atau kutub keturunan itu, Pak? bukan, bukan. Oh, Jadi, beda. bukan. Jadi natur dosa itu Hmm. ketika Adam jatuh dalam dosa, maka Ya. seluruh generasi berikutnya tercemar oleh dosa. Apa maksudnya? Kecenderungannya berbuat dosa. Kecenderungannya. Jadi kalau Oh, bayi lahir apakah sudah berdosa? Belum. Tapi sudah ada natur dosanya. itu bukannya kutub keturunan yang diturunkan dari Adam dan Hawa itu, Pak? Istilah kutuk keturunan tidak dipakai di Alkitab. Jadi kodrat dosa kalau di Alkitab itu. Itu natur dosa. Jadi kita nggak pakai kutuk. Kenapa? Karena Yesus mati di kayu salib, segala kutuk sudah dipatahkan. Masa kita Ya. natur dosanya disebut kutuk? Ya enggak dong. Bukan. Hmm. Akibat dosa kita memiliki natur dosa. Nah itulah yang harus kita matikan. Sebab kita sudah ditebus. Gitu. Oke. Eh, tentang yang tadi statement Bapak yang kematian Yesus itu menanggung segala kutuk kita tuh, Pak. Ya. Nah, itu kutuk apa Pak yang ditanggung itu, Pak? Terutama ya kutuk dosa. Bukan yang natur dosa itu ya, Pak? Beda lagi ya? Oh bukan. Jadi kutuk dosa itu hukuman dosa. Oh, Status keberdosaan kita diampuni. Tapi jangan iya, buat iya. dosa lagi. Buat dosa lagi ya terserah sih itu habis sudah. Itu maksudnya bukan kayak kutuk kemiskinan atau Bukan, kutuk bukan. apa? Bukan itu Itu ngawur itu. kebodohan. Oh itu Kan ngawur sering tuh itu. Pak, kita kalau didoakan kan apa dilepaskan dari kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan gitu loh Terus Pak. setelah dilepaskan jadi kaya. Kalau setelah Iya, dilepaskan jadi kaya, saya mau bikin KKR lah, biar orang semua orang kaya, saya seneng kok. Kalau orang lain iya. kaya, saya seneng juga kok, nggak apa-apa. Lah kita sering didoakan seperti itu loh Pak. Ya ngapain? Kutuk ini lepas, kutuk ini lepas gitu loh Pak. Oh, gampang dong berarti ya, buka praktek aja. Berarti maksudnya kematian Yesus itu bukan yang kutuk seperti itu ya Pak ya? Bukan, kutuk dosa, maksudnya Kutuk kematian supaya, tadi itu ya? ya, supaya itu Oh, pengampunan dosa. iya, iya, oke. Nah, satu lagi nih Pak.
tadi tentang kutuk keturunan nih Pak. Ini korelasinya ini kalau saya baca dengan Yohanes 9 nih Pak. Yohanes 9 ayat 2 sampai 3 ya Pak. Ini menceritakan orang yang buta sejak lahir. Nah, kemudian kan murid-murid Tuhan itu bertanya, ini salah Salah siapa? siapa? Ya, dia kok dilahirkan buta gitu loh Pak. Tuhan Yesus bilang tidak ada yang salah kan? Ya, bukan orang tuanya, bukan orang apa, bukan itu yang buta juga. Tetapi pekerjaan Allah dinyatakan ya Pak ya. Itu kan kasus itu. Dalam kasus lain kan lain lagi. Itu kan kasus itu. Memangnya semua yang buta karena itu kan bukan. Kalau ini kan supaya Oh, pekerjaan Tuhan dinyatakan ya ketemu Tuhan Yesus maksudnya. oh, Yang lain buta karena apa? Oh, waktu hamil makan obat sembarangan. Nah, ya salah sendiri itu. oh, jadi nggak bisa Nggak bisa, nggak bisa. generalisasikan ya Pak ya. Tidak bisa. Oh, oke oke. Tiap kasus beda. Contohnya gini. Dalam nama Yesus, Lazarus, bangkit. Emang kita bisa tiru? Iya, Nggak bisa. iya, kasusnya beda. Beda. Tiap Iya, iya, kasus paham. beda. Gitu. Ya, Ya. siap Pak. Ya paham Oke. Pak. Makasih Pak untuk pencerahannya. Ya, Tuhan Tuhan memberkati. berkati. Bu Ivon, waktunya sudah mepet, langsung pertanyaan. Di-unmute dulu. Di-unmute dulu. Ya, Iya, Pak. Nyambung kutuk keturunan itu, Pak. Apa memang ada kutuk keturunan, kutuk alam kubur apa? Memang tidak ada, Pak? ada. Oh, Yang, tidak ada. yang ada adalah ketika seseorang tidak mengasihi Tuhan, dia terkutuk. Oh, Ketika seseorang tidak mengasihi Tuhan, dia sudah terkutuk. Nah, kutuknya apa? Macam-macam. Udah semua diborong sama dia. oke. Ya. Yang Ketika kedua, seseorang Pak. bertobat sungguh-sungguh, semua kutuk lepas. Gitu aja. Iya. Yang kedua, Pak. Uh, kematian Yesus itu sewaktu Yesus meninggal, dia menyerahkan nyawanya baru dia meninggal. Lah, Tuhan Yesus datang ke dunia itu kan inkarnasi menjadi manusia. Ya. Pertanyaan saya, waktu kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak meninggal, itu apa tidak membuktikan bahwa dia 100% Tuhan, 100% manusia di bumi ini? Maksudnya bagaimana? Tuhan Yesus inkarnasi menjadi manusia, jadi 100% waktu dia di bumi ini 100% manusia, Pak. Iya. Tapi waktu dia meninggal, dia bilang sudah selesai, terus dia menyerahkan nyawanya, Pak. Iya. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia kan tidak meninggal, Pak. Nggak bisa, dia pasti meninggal. Disalib pasti mati. Itu dia berkata, aku serahkan nyawaku, itu maksudnya dia menyerah kepada Bapaknya gitu loh. Nggak seperti manusia biasa yang lain-lain. Mau mati masih ngomel-ngomel sama yang nyalip bilang, kau sambal geledek kok ya. Gitu. Ini nggak menyerahkan. Tanda penyerahan diri. Oh, iya, Pak. Ya. Ya. Oke. Ketiga, Pak. Ya. Horoskop itu, Pak. Ya. Kalau di kebudayaan Cina kan ada lambang-lambang binatang, toh, Pak. Ya. Ya. Pertanyaan saya enggak sudah lepas dari itu, maksudnya tidak menganut, tidak percaya itu, Pak. Tapi kapan hari itu namanya itu sudah kayak sudah ada di darah kita, loh, Pak. Oh, kamu lahir ini tahun ini berarti kamu ini. Lah, terus kapan hari itu saya beli emak itu loh, Pak. Tapi sudah lama sekali, 25 tahun yang lalu. Itu ada gambarnya show, Pak. Show saya. Lah itu sebenarnya kan nggak boleh ya, Pak. Nggak boleh apa maksudnya? Nggak boleh punya itu atau gimana, Pak? Apa saya masih boleh memiliki tapi nggak percaya, Pak? Itu semua nggak ada artinya, Bu. Nggak ada artinya. Kalau ya, Ibu Pak? mikirnya begitu ya, Iya.
Nanti ketemu gambar ular di apotek, waduh setan nih. Apotek kan lambangnya ular. Ayo, Iya, ya. Maksud saya itu itu di semua map itu lambang ada gambarnya itu, kemudian ada tahunnya apa ya zodiak-zodiak itu biarin loh. aja, nggak Biarin kepake, aja enggak apa-apa ya, bukan nggak pakai, ya. nggak pakai. Di Saya dunia ini enggak percaya semuanya ya ini, sudah. dunia ini semua ini nggak ada apa-apa sebenarnya. Iya, iya. Pikiran manusia yang nggak benar. Oh, iya, iya, Kalau iya, iya. pikirannya percaya ya setan pakai Iya, itu. Kalau betul, nggak betul. percaya ya Kalau nggak enggak ada ya itu, enggak ada, enggak nggak ada. masalah, Pak ya. Iya, iya. Oke, dari kita sendiri. Iya, ya. Terima kasih, Pak. Jelas, Oke, Pak. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Iya. Terakhir, Wawan Kristanto. Yuk, silakan. Di unmute dulu ya. Ya, udah. Oke. Selamat malam Pak Wigno. Malam, malam. Eh, mungkin mau menanggapi pertanyaan dari Bapak yang kedua tadi tentang Tritunggal mungkin Pak. Silakan. Mungkin ini kesaksian Pak ya, sebentar Ya. saja. Ya, Dulu saya sejak kecil juga begitu Pak. mm-mm. Sebenarnya posisi antara Tuhan Yesus, Bapa, Roh Kudus itu sebenarnya seperti apa gitu. Ya, Kalau boleh bersaksi, kebetulan dulu saya ada yang menuntun. Maksudnya ini bukan gembala sidang, bukan pendeta maksudnya. ya, Di tengah-tengah kebingungan saya, penuntun saya itu bilang gini, sederhana bilangnya, kalau kamu ingin tahu, sembahlah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. terus? Nanti dia akan menyatakan diri kepada kamu. Ya itu Pak, akhirnya saya memberanikan diri melepas semua keraguan-keraguan saya Mm-mm. dan mengikuti petunjuknya. Jadi menyembah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, terus? Artinya di sini bukan pengaminan pikiran dan akal. Ya, Dia menekankan menyembah di sini adalah dengan jalan hidup yang benar. ya, Nah, terus buktinya itu apa kalau Tuhan Yesus itu benar-benar Allah? Kalau kita benar-benar sungguh hidup benar, itu Tuhan pasti akan menyatakan dirinya. ya, Nah, di posisi seperti ini memang tidak dapat dipelajari dengan apa yang tertulis dari kitab suci. Memang kitab suci sudah menyatakan, tetapi untuk hakikat siapakah Yesus Kristus sendiri memang hanya dapat dimengerti dengan hikmat dari Tuhan sendiri. Dan ini tidak bisa terlepas dari hidup benar. oke, terus? Nah, artinya maksudnya gini Pak, kalau Bapak tadi merasakan kebingungan, ya satu-satunya jalan hanya menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran, dengan hidup benar, itu pasti nanti hikmat akan menuntun sendiri. Ya, yang paling penting memang hidup benar yang paling penting. Ya, masalahnya ini tidak bisa diteorikan, pasti akan berbenturan dengan berbagai pihak. Ya, Sedangkan Tuhan sendiri sebenarnya tidak terdiri dari teori. Dia itu adalah kebenaran yang mutlak. Kalau ingin mengenal dia dengan benar, ya mau nggak mau kita harus hidup benar sesuai tuntunan firman. Itu ya, saja mungkin sedikit kesaksian untuk Bapak yang merasakan kebingungan, karena saya dulu juga begitu Pak. Kalau Kristus nanti sudah menyatakan dirinya, itu kita tidak akan bingung. Posisi dia, Bapa, Roh Kudus itu nanti hikmat sendiri yang menuntun, dan tandanya kalau itu benar tidak boleh bertentangan dengan firman sedikit pun. Kalau tandanya pengertian kita terima itu benar Pak, maksudnya gitu. ya, nggak boleh bertentangan dengan firman. Nah, itu saya setuju. Ya, intinya kita harus hidup benar Pak kalau ingin mengenal siapakah hakikat dari Tritunggal itu sendiri. Kalau ingin mengenal yang sebenarnya Pak, maksud saya begitu. Ya, ya, setuju. Oke, cuman itu aja Pak. Karena Itu ini saja, oke. Ya, karena ini perjalanan. Oke Pak. Oke, Makasih. baik. Ya, intinya gini sih, jangan membuat pengertian yang bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Nah, itu nggak boleh.
Contohnya Yesus itu ya Bapa, nah itu nggak boleh. Oh, udah jelas Bapak mengutus anaknya ke bumi kok. Ya, Itu oke, salah. baik. Sudah selesai. Tuhan berkati. Kita tundukkan kepala yuk. Bapa di surga, terima kasih. Kami baru saja menyelesaikan kitab Matius. Biarlah kami mau belajar terus sampai kesudahannya. Tuhan pakai terus online Bible Study ini untuk memanggil banyak jiwa untuk belajar bersama-sama sehingga tidak ada yang menyimpang ke kiri ke kanan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini, untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Makasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.